Takut? Kamu sangat cantik, Isla. Jika aku menjadikanmu sebuah spesimen, apa itu akan terlihat lebih baik? Matamu sangat cerah. Tulang selangkamu sangat sempurna. Tanganmu sangat indah. Dan kakimu juga tidak buruk. Profesor Mason, kamu tidak perlu mencoba menakutiku. Aku bahkan tidak takut mati. Kenapa aku harus takut ini? Aku penasaran. Apa yang membuatmu begitu berani? Apa karena kamu adik angkat anak haram ayahku? Dan sekarang kamu mencoba menggoda paman mudanya secara hukum? Bagaimana kamu mengetahuinya? Keluarga Holden hanyalah cabang keluarga Mason. Kamu mendatangi tempat ini untuk menggodaku. Gavin yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Demi rapat pemegang saham minggu depan. Kamu? Anak haram bernama Gavin itu sudah mulai merasa tidak tenang. Aku bahkan belum mengganggu dirinya. Tapi dia terus mengusikku berulang kali. Sekarang dia mengirimmu untuk menggodaku. Dia benar-benar menganggapku orang bodoh. Dia bahkan mengetahui tentang hal itu. Sudah kuduga, penilaianku tidak salah. Henry adalah pisau paling tajam untuk digunakan melawan Gavin. Kita adalah jenis orang gila yang sama. Aku memberimu waktu 10 detik. Pergi dari sini. Jika aku menangkapmu lagi, aku akan mengubah dirimu menjadi spesimen manusia pertamaku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Paman Henry. Paman mengatakan akan menjadikanku spesimen manusia. Tapi aku melihat Paman tampak bersemangat. Isla, kamu benar-benar bertindak sejauh ini demi Gavin? Dua orang gila menjalin hubungan? Bukankah itu pasangan yang sangat serasi? Menggodamu adalah keputusanku sendiri, Paman. Itu adalah pilihanku. Gavin tidak bisa memaksaku melakukan apapun. Isla, aku tidak memedulikan apapun tujuanmu. Sebaiknya kamu membawa rencana kecilmu dan menghentikannya sekarang. Paman Henry, sebenarnya aku cukup menyukai rasanya tadi. Bukankah kita akan melanjutkannya? Kamu mau meninggalkan tempat ini denganku? Gavin, hasil ujiannya sudah keluar. Aku menjadi juara pertama. Selamat, Isla. Gavin, kamu pernah berjanji padaku bahwa setelah ujian selesai, kamu akan mengabulkan satu permintaanku. Katakan saja. Apapun itu, aku akan mewujudkannya. Sebenarnya, aku menyukai. Isla, aku sangat sibuk belakangan ini. Ini untukmu. Gunakan uangnya sesukamu. Gavin, jika kamu benar-benar tidak mengetahui aku mencintaimu, kenapa setiap kali aku menyatakan cinta, kamu selalu menolakku dengan sangat sempurna? Gavin, bagimu, apa kamu hanya memungutku dari tempat sampah? Halo, apa kamu sudah menemui Henry? Bagaimana hasilnya, Isla? Kamu harus menaklukkannya sebelum rapat pemegang saham minggu depan. Jika tidak, aku tidak akan punya kesempatan. Aku mengetahui dia orang gila.
Dia memang orang gila. Tapi saat ini, aku jauh lebih gila darinya. Isla, apa yang kamu lakukan? Isla, kamu sedang bermain api. Isla, siapa yang ada bersamamu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Siapa yang kamu minta aku rayu? Apa kamu tidak tahu tentang apa yang kami lakukan? Tidakkah kamu mengetahuinya dengan mendengar? Isla, dengarkan aku. Aku hanya ingin kamu mengambil beberapa foto memalukan, bukan untuk menidurinya atau menikahinya. Kamu tidak perlu mengorbankan diri. Mengatakan semua ini sekarang, bukankah ini sudah agak terlambat? Ini sangat berbeda dari sikapmu saat menyuruhku untuk merayu pamanmu. Isla, begitukah caramu berbicara padaku? Jangan marah. Pamanmu sebenarnya sangat menarik. Menjadi bibimu terdengar sangat menyenangkan. Isla, teruskan berbicara seperti itu. Dan aku akan memotong lidahmu lalu memasukkannya ke dalam stoples. Aku memerintahkanmu, berhenti sekarang juga. Meski kamu melakukan ini, aku tidak akan pernah mencintaimu. Ternyata kamu tahu aku mencintaimu. Paman, apa paman ingin? Mencoba sesuatu yang lebih menarik? Isla, aku rasa kamu sudah gila. Iya. Apa kamu tidak menyukainya? Isla, hentikan ini sekarang juga. Pulang sekarang. Yavin, kamu yang menyuruhku menggoda paman. Mana mungkin aku berhenti sekarang? Aku merasa sangat puas bersama paman. Isla, sekarang juga, pesan tiket pesawat pulang untukku. Isla, aku yang membesarkanmu. Kamu hanya akan menjadi milikku. Isla, kalian berdua bekerja sama untuk mempermainkanku, kan? Ucapanmu tidak ada yang benar. Aku ingin merobek hatimu sekarang untuk melihat. Apa isinya memang nyata? Terserah. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Mau melanjutkannya lagi, teman? Kalau kamu menyukainya, kamu silakan meremasnya beberapa kali lagi. Kamu gadis culun saat di sekolah. Kenapa kamu jadi sangat gila sekarang? Paman, apakah kamu tidak menyukainya? Aksinya sudah berakhir. Kamu boleh pergi. Paman, kamu sangat kejam. Kamu baru saja menciumku, dan sekarang kamu mengusirku. Aku ada kelas besok pagi. Jika kamu tidak ingin menunda kelulusanmu, aku menyarankanmu jangan sampai terlambat. Baik. Maka malam ini, Paman, kamu jangan terlalu merindukanku. Henry benar-benar orang gila. Tapi aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahan diri. Satu lagi orang bodoh naif.
Henry hanya boleh menjadi milikku. Apa-apaan ini? Isla, kamu masih muda, tapi kamu sudah bertingkah. Sekarang kamu bermain dengan banyak pria? Profesor, siapa pria bersama Isla seharusnya menjadi urusan pribadinya. Tapi dia sengaja menyuruh seseorang mengambil foto-foto ini. Dia juga perwakilan Dewan Siswa. Kalau foto-foto ini tersebar, reputasi sekolah kita akan hancur. Tentu saja, itu Skylar Mason. Aku mengingat dia adik angkat Henry. Sepertinya rumor itu memang benar. Perasaannya pada Henry sangat tidak biasa. Ini menjadi semakin menarik. Kamu tidak boleh berbicara begitu. Mungkin Isla mengalami kesulitan keuangan yang berat. Hingga uang membutakan penilaiannya. Aku yakin dia tidak bermaksud. Foto ini tersebar di seluruh kampus. Mahasiswi berprestasi, Isla Harper. Dia suka bermain peran dengan seragam, dia tidak terlihat terpaksa sama sekali. Siapa yang menyangka? Mahasiswi terbaik di sekolah kita ternyata seperti ini secara pribadi. Apa yang kamu ketahui? Ini yang disebut kontras? Menjadi mahasiswi kutu buku di kampus tidak menghentikannya bermain liar di luar. Aku penasaran apa aku punya kesempatan. Rencana Skylar batu loncatan sempurna untuk menggoda Henry. Pria di dalam foto ini tampan, bugar, dan kaya raya. Kalau aku tidak menggodanya, apa aku harus menggoda kamu saja? Isla, aku bisa mengerti jika kamu iri dengan gaya hidup siswa lain. Tetapi kamu tidak boleh merendahkan dirimu seperti ini. Bisa menggoda pria berkualitas tinggi adalah bakat yang aku miliki. Kalau itu adalah kamu berdiri telanjang di depannya, dia tetap tidak akan melihatmu. Kamu? Isla, bukannya malu karena tidur sembarangan, kamu malah merasa bangga. Profesor, seseorang yang tidak bermoral seperti Isla seharusnya dikeluarkan saja. Kamu telah sangat mempermalukan sekolah. Isla, lalu kenapa kalau kamu cerdik? Karena kamu berani menggoda Henry, aku akan memastikan kamu menyingkir selamanya. Orang di dalam foto itu adalah aku. Profesor Mason? Aku akan membawanya bersamaku. Tapi Profesor Mason, kamu membawa adikku kemana? Kamu sudah kembali secepat ini. Ini sangat bagus. Usahaku tadi malam untuk menggoda Henry tidak sia-sia. Bukankah itu Tuan Holden, pemegang saham sekolah? Dia benar-benar kakak Isla? Tapi yang satu Holden dan satunya Harper. Bagaimana mereka bisa menjadi keluarga? Mungkin sama seperti Skylar. Dia sepertinya juga anak angkat. Isla benar-benar memiliki banyak trik. Tuan Holden dan Profesor Mason ternyata sedang memperebutkan dirinya. Sudah, bubar semua. Kembali ke kelas sekarang. Sudah, bubar semua. Kembali ke kelas sekarang. Henry, tapi bagaimana dengan Isla? Keluar. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Aku harus berterima kasih pada paman, karena sudah membantu adikku. Tapi aku akan mengurusnya sendiri, jadi tidak perlu merepotkan paman. Isla, ikut pulang bersamaku. Ayo pergi. Apa Isla memang ingin kembali? Sudahkah kamu menanyakan pendapatnya? Dia adalah adik perempuanku. Tentu saja, dia akan ikut denganku. Benarkan Isla? Lepaskan. Kamu mendengar itu? Paman, masih belum melepaskannya? Aku sedang membicarakanmu. Gavin Holden, ayo. Teman, ayo kita pulang. Isla, aku tidak punya waktu untuk meladeni sandiwara kecilmu. Henry?
Jangan bermain trik denganku. Kamu tidak benar-benar berpikir dia sungguh menyukaimu, kan? Biar ku beritahu sesuatu. Dia mendekatimu hanya karena aku. Di matanya, kamu hanyalah alat untuk mendekatiku. Jadi maksudmu, Isla adalah mata-mata di sisiku. Tepat sekali. Dia mencintaiku. Dia akan melakukan apapun. Begitu aku menguasai Mason Holdings, kamu tidak berguna lagi. Dia akan segera mencampakkanmu. Begitukah? Itu benar. Akulah yang membesarkannya. Jika bukan untukku, apakah untukmu, paman yang baru dia kenal? Isla, bukankah kamu bilang ingin menjadi bibinya Gavin? Sekarang, di hadapannya, ulangi perbuatanmu padaku kemarin. Biar dia melihat sendiri untuk siapa kamu melakukan ini. Baik. Kamu, Paman, apakah aku merayu paman begini? Memuaskan paman? Gavin, kalau kamu tidak melihatnya jelas, aku tidak keberatan mengulanginya lagi. Isla, apa yang kamu lakukan? Lalu bagaimana denganmu, Gavin? Apa yang kamu lakukan? Sekarang, bukankah aku menuruti keinginanmu dengan merayu pamanmu? Kenapa kamu malah marah? Aku mengetahuinya. Kamu melakukan ini demi memancingku agar aku merasa cemburu. Baik, kamu berhasil. Ayo pergi. Ikut aku pulang sekarang. Gavin, jangan terlalu percaya diri. Dengarkan aku baik-baik. Tujuanku bukan untuk membuatmu cemburu. Aku ingin menjadi bibimu dan membuatmu kehilangan segalanya. Come on, ayo kita pulang. Isla, mempermainkanku sangat menyenangkan bagimu. Kamu bilang mau merayuku, tapi kamu memanfaatkanku demi Gavin. Kamu memanipulasi orang untuk mengendalikan mereka. Kamu benar-benar menganggapku bodoh. Aku menganggapmu satu-satunya, Paman. Kamu mengetahuinya. Aku menyukaimu. Membalas dendam pada Gavin, itu hanyalah efek samping. Lagi pula, pembalasan terbaik. Bukankah dengan menghancurkan hatinya? Efek samping? Kurasa kamu hanya memanfaatkanku untuk menyerang Gavin. Kamu sangat kejam. Kita berdua sama-sama tidak berperasaan. Bukankah kita pasangan serasi? Tapi dia yang menjagamu sejak kecil. Dia bukan kakak kandungku. Lagi pula, Gavin tidak sebanding dengan kekasih sepertimu. Dia hanya menjadikanku alat. Aku tidak tertarik pada dendammu kepada Gavin. Sekarang kamu boleh pergi. Isla, kamu di mana? Isla, kamu sudah keterlaluan. Keluar. Sudah kuduga kamu menyusul. Teman, itu sudah melewati batas. Aku bisa menjadi lebih berani lagi. Suasananya tadi sangat bagus, tapi kamu malah merusak suasananya. Biar aku saja yang melakukannya.
Kenapa kamu menggigitku? Persis seperti anjing. Tebakanmu benar. Aku mempelajarinya darimu. Aku tidak menyangka kamu, Paman, menyukai hal seperti ini. Aku bukan tandinganmu, suka bermain di parkiran seperti ini. Bahkan membiarkan orang lain menonton. Jadi, Paman, maukah kamu memberiku status resmi? Jadikan ini resmi. Paman. Apakah kamu ingin bersamaku? Demi Gavin, kamu bertindak sejauh ini? Paman, harus berapa kali aku mengatakannya? Merayu Paman adalah keputusanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya Paman yang bisa begitu tidak berperasaan. Kita sudah sejauh ini, tapi Paman tetap tidak bergeming. Gavin ada di luar. Aku tidak percaya kebetulan itu. Henry, sudah aku katakan, kita berdua sama-sama gila. Kita adalah pasangan dari neraka. Baik. Henry. Kacanya gelap sekali. Aku tidak bisa melihat ke dalam. Buka pintunya. Henry, buka pintunya. Kembalikan Isla kepadaku. Sepertinya Paman juga membenci Gavin. Kalau tidak, Paman tidak akan bersikap sekooperatif ini. Jadi, Sayang, kamu pernah mendengar tentang melatih anjing? lanjutkan. Bagi Gavin, aku telah mengkhianatinya dan menempel padamu. Katakan padaku, apa yang paling ingin dia lihat? Yang paling dia inginkan adalah melihat aku dicampakkan, lalu seperti anjing jalanan, merangkak kembali kepadanya. Ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hanya dia di dunia ini yang memperlakukanku paling baik, agar dia bisa mengendalikanku. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana aku harus ikut bermain? Tentu saja, biarkan dia melihat semua keinginannya, dan kemudian biarkan dia melihat semuanya hancur seketika. Bagi Gavin, ini akan menghancurkan jiwanya. Bagi kita, ini hanya bermain dengan anjing. Jadi, sekarang aku harus bertanya padamu, kamu membutuhkan seorang tunangan? Dulu aku pernah melakukannya. Tapi sekarang, aku tidak melakukannya. Isla beraninya dia mengkhianatiku. Henry Mason, pewaris Mason Holdings, dalam rapat pemegang saham seminggu lagi, akan mengambil alih Mason Holdings. Dia juga mengumumkan akan menikah, dan segera mengadakan pesta pertunangan untuk mengungkap identitas pasangannya. Oh, Isla. Kamu mengkhianatiku demi Henry, tapi tidak menyangka dia memiliki tunangan. Dia sama sekali tidak memedulikanmu. Pada akhirnya, kamu tetap harus merangkak kembali kepadaku. Pesta pertunangan akan segera diadakan untuk mengungkap identitasnya. Seorang tunangan? Kenapa Henry bisa memiliki tunangan? Isla? Mungkinkah itu kamu? Apa kamu benar tidak mau menemaniku? Kita harus memerankannya sampai akhir. Jika tidak, bagaimana cara kita membuat satu-satunya penonton mempercayainya? Aku pergi sekarang. Iya.
Sampai jumpa sebentar lagi, tunanganku. Henry sudah memiliki tunangan. Dia tidak menginginkanmu lagi. Apa kamu menungguku diam-diam di sini? Terus, kenapa kalau dia mempunyai tunangan? Lihat dirimu. Kamu yang menyuruhku untuk merayunya. Tapi sekarang kamu berlagak. Seolah kamu hanya menungguku gagal. Kamu sangat menjijikkan. Meski kamu terus menggertak, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa Henry tidak menginginkanmu. Saat Henry bertunangan hari ini, kamu akan merangkak kembali kepadaku. Bermimpi saja. Biarpun aku harus kembali mengais makanan di tempat sampah, aku tetap tidak mau berurusan lagi denganmu. Gavin, lepaskan aku. Isla, kenapa kamu masih terus berulah? Harus ada batasnya. Kamu sudah lama kembali dari tempat sampah itu. Kamu menyebut ini sedang berulah? Memangnya bukan? Henry tidak menginginkanmu lagi. Kalau kamu bisa bersikap penurut, aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik. Maksudmu memperlakukanku dengan baik itu adalah menyerahkan aku seperti sebuah barang. Aku tidak setuju. Kamu membiarkan preman itu menggangguku, kan? Itu karena kamu tidak mau menurut. Akulah yang membawamu ke keluarga Holden. Aku sudah bersikap sangat baik padamu, tapi kamu bahkan tidak mau membantuku. Isla, bukankah kamu selalu menyukaiku setelah aku mendapatkan Mason Holdings? Bagaimana kalau kita segera menikah? Aku dulu mengira kamu hanya orang brengsek yang kejam. Tapi sekarang, kamu bahkan lebih buruk daripada itu. Isla, kamu. Aku akan melihat hari ini. Caramu mempermalukan diri di pesta tunangan itu. Pada akhirnya, kamu akan tetap merangkak kembali kepadaku. Isla, tunangan kakak laki-lakiku, apakah itu kamu? Aku hanya ingin mempermalukan Gavin. Tapi aku melupakan Skylar. Aku akan menghadapi mereka berdua. Bagaimana kalau memang iya? Bagaimana kalau tidak? Apa urusannya denganmu? Apa maksudmu? Persis seperti perkataanku. Camkan ucapanku, tunangan Henry, tidak mungkin dirimu. Walaupun dia bertunangan, kamu tidak akan menjadi istrinya. Kamu hanya bisa menjadi adiknya. Isla, kamu wanita jalang. Aku memperingatkanmu. Aku tidak peduli jika kamu, tunangan Henry, selama aku ada di sini, kamu tidak akan memasuki keluarga Mason. Itu Tuan Holden dari Mason Holdings. Aku mendengar Isla adik angkat Tuan Holden. Isla hampir tertabrak tadi. Dia pasti akan membantunya. Adik Henry sedang dalam masalah. Tuan Holden, apa kamu mau membantu adik tersayangmu? Dicampakkan Henry mencari musuh di mana-mana. Jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan membantumu. Apa? Apa roti itu membuatmu sangat kenyang, hingga berani ikut campur? Kamu punya nyali juga. Nona Mason. Tentu saja tidak. Mana mungkin aku memiliki adik perempuan perusak rumah tangga? Isla.
datang ke pesta pertunangan orang hari ini. Apa untuk menyombongkan diri di depan gadis itu? Kamu tahu kakakku memiliki tunangan, tapi kamu tetap merayunya. Kamu benar-benar bodoh. Isla, kamu berani memukulku? Kamu sudah gila. Keamanan? Keluarkan wanita ini dari sini. Tidak perlu paksaan. Aku akan pergi sendiri. Aku sudah mengusirnya, tapi dia tetap berlagak angkuh. Isla, tunggu saja caraku menghadapimu. Siapa yang berencana kamu hadapi? Henry, akhirnya kamu sampai juga. Siapa yang sudah memukul wajahmu? Profesor Mason, ini semua adalah ulah Isla. Dia mendengar kamu akan bertunangan dan datang untuk mengacaukan tempat ini. Dia bahkan memukul Skylar. Henry, Isla adalah seorang perusak hubungan. Dia tahu kamu punya tunangan, tapi tetap mencoba untuk menggodamu. Aku hanya ingin membela iparku. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan memukulku. Di mana dia? Aku sudah mengusirnya untukmu. Jika kamu masih belum puas, aku akan menyuruh seseorang membawanya kembali, agar kamu bisa menanganinya sendiri. Ini semua adalah salahku. Aku gagal mendidiknya dengan benar, sehingga dia menjadi seperti ini. Tuan Holden juga merasa kesulitan. Keluarga Holden memang sudah kesulitan, dan Isla hanya membuat kekacauan bagi mereka. Skylar sebenarnya orang yang sangat bijaksana. Bahkan setelah dia ditampar, dia hanya mengusirnya saja. Aku pasti sudah menamparnya balik. Lihat wajah pimpinan Mason itu. Dia terlihat benar-benar sangat marah. Isla mengacaukan pesta pertunangan Profesor Mason. Siapa yang tidak akan marah? Profesor Mason, kami akan membantumu membawa Isla kembali dan memberinya sebuah pelajaran. Tidak perlu repot-repot mencariku. Isla benar-benar kembali mengenakan gaun pengantin. Dia secara terang-terangan mencoba merebutnya dari tunangan Profesor Mason. Dia sungguh sangat berani. Isla, aku belum sempat membuat perhitungan denganmu, tapi kamu malah berani menampakkan diri dan berpakaian seperti ini? Kenapa aku tidak berani? Selain itu, dengan aku mengenakan baju ini, apa ada masalah? Hari ini hari pertunangan besar kakakku. Orang tidak penting sepertimu malah datang mengenakan gaun pengantin. Kamu pikir kamu nyonya di sini? Lagi pula ini bukan pesta pertunanganmu. Jadi apapun yang aku kenakan bukanlah urusanmu. Kamu... Atau mungkin kamu yang ingin mengenakan gaun ini, tapi tidak memiliki hak itu, sehingga kamu iri melihat orang lain memakainya? Isla, jangan mengalihkan pembicaraan. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lucuti gaun pengantin itu darinya. Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Henry, kenapa kamu mengatakan hal itu? Siapa yang sudah memukulmu? Henry, aku juga baru saja dipukul. Kenapa kamu hanya memedulikannya? Kamu yang sudah memukul tunanganku. Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin dia itu tunanganmu? Henry, Isla itu hanya seorang yatim piatu bodoh dari tempat sampah. Dia tidak sebanding denganmu sama sekali. Skylar, aku membiarkanmu karena kamu adalah adikku. Karena itulah aku tidak menyentuhmu. Kamu semakin lama semakin keterlaluan. Beraninya kamu mencampuri urusanku? Henry, kamu benar-benar memukulku demi dia?
Aku tidak punya prinsip dilarang memukul wanita. Satu-satunya batasanku adalah Islam. Aku menyarankan kamu berhenti menguji kesabaranku. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Mason. Kamu pasti putri dari keluarga Crawford. Profesor Mason. Aku memberimu 1 hari untuk meninggalkan Riverfield. Jika tidak, keluarga Crawford akan segera bangkrut. Ini adalah anak buahmu. Tangani sendiri masalah ini. Menjauh dari aku dan Isla. Keluar. Acara pertunangannya sudah dimulai. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Henry, Isla dibesarkan olehku. Dia seharusnya bersamaku memanggilmu paman. Dia keponakanmu? Apa kamu tidak peduli reputasi keluarga Holden dan Mason? Sampai bersikeras menikahi keponakan sendiri? Apa gunanya reputasi? Mason Holdings sangat berkuasa. Siapapun yang menikahi keluarga Mason akan memiliki seumur hidup kekayaan dan kemewahan. Bukankah ini alasanmu memintaku untuk menggoda Henry sejak awal? Isla, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku membicarakan omong kosong? Gavin, kenapa aku tidak pernah menyadari betapa munafiknya dirimu? Bukankah kamu memaksaku menggoda Henry? Apa? Setelah aku berhasil, kamu tidak senang sekarang menggunakan hubungan keluarga melawan kami? Kamu? Gavin, apa kamu merasa menderita sekarang? Karena kamu tidak melihat Henry mencampakkanku dan tidak melihatku merangkak kembali. Seperti anjing liar yang kembali. Aku mengerti sekarang. Kamu hanya sedang bersandiwara sebelumnya. Kamu sedang mempermainkanku. Kamu baru menyadari hal itu? Aku sudah mempermainkanmu. Ada apa? Paman, aku sudah mengatakannya kepadamu. Mengajak anjing jalan-jalan adalah bagian terbaiknya. Isla, lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Begini caramu memperlakukan calon bibimu. Gavin, kamu tahu, penampilanmu saat ini, kamu terlihat seperti binatang. Seekor anjing liar yang menyedihkan. Paman, ayo pergi. Jangan terlambat ke pertunangan kita. Gavin, nikmati pembalasannya. Kamu benar-benar hebat. Aku mengalihkan pandanganku sejenak, dan kamu berkelahi dengan Skylar. Jangan khawatir, keadaannya jauh lebih buruk dariku. Lagi pula, bukankah aku memilikimu untuk membelaku? Tunggu sebentar. Ternyata ini memang sakit. Jangan terlalu ceroboh lain kali. Aku mengetahuinya. Ini tidak akan terjadi lagi. Apa kamu marah? Jangan marah. Lihat. Aku bahkan terluka. Maafkan aku sekali ini saja. Ichla. Kita sudah bertunangan. Kamu milikku. Meski kamu ingin membalas Gavin, kamu harus memastikan tidak terluka dulu.
Jika sebelumnya mendekati Henry demi membalas Gavin, maka sekarang itu karena dia Henry. Terima kasih, Paman Henry. Kamu baru saja memanggilku apa? Paman Henry. Katakan lagi. Kamu memanggilku apa? Paman Henry. Kamu memanggil Gavin namanya, tapi memanggilku Paman. Apa? Apa aku setua itu? Pantas saja kamu sangat galak. Ternyata kamu hanya cemburu. Aku harus memanggilmu apa? Henry? Atau Profesor Mason? Gadis pintarku yang gila. Kenapa kamu jadi sebodoh ini? Lalu aku harus memanggilmu apa? Pacar? Atau sayang? Tapi aku masih merasa memanggilmu paman lebih baik. Itu sangat mendebarkan. Lagi pula, kalian para pria menyukai hal terlarang, bukan? Katakan sekali lagi. Sayang. Kalau aku memanggilmu begitu, boleh aku meminta status yang jelas? Sudah, lupakan saja. Aku mau mandi. Kita akan menikah besok. Oke? Henry, jangan menyesal setelah kita bersepakat. Jika tidak, aku akan menyeretmu bersamaku. Kebetulan sekali. Aku juga. Orang gila harus bersama orang gila. Kamu harus kembali ke kantor. Hari ini rapat pemegang saham. Melihat temperamen Gavin, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kamu tidak boleh ceroboh. Lalu kamu? Sebagai istri sahmu, aku tidak akan melewatkannya. Acara sepenting ini. Setelah aku mengambil ijazah, aku akan mencarimu. Iya. Pertunjukan sebagus ini, aku tidak akan melewatkannya. Aku pergi. Tepat waktu untuk rapat pemegang saham. Tidak ada orang di sini. Aku salah tempat. Kenapa dia tidak menjawab? Apa mereka memindahkan lokasi rapatnya? Halo, aku ingin bertanya sesuatu.
Bukankah rapat pemegang saham Mason Holdings hari ini? Kenapa tidak ada siapapun di sini? Tuan Mason tidak datang hari ini. Kami tidak bisa menghubunginya. Rapatnya sudah dibatalkan. Henry sangat memedulikan rapat pemegang saham ini. Dia juga tidak pernah terlambat. Kenapa dia sampai tidak datang? Apa ada sesuatu yang terjadi? Hai, tolong selidiki sesuatu untukku. Gavin. Aku sudah menduga itu kamu. Henry, katakan, kenapa apapun yang terjadi, kamu selalu tenang seolah mengharapkan ini? Kamu tahu tidak, aku paling membenci sisi dirimu ini, sikap acuh tak acuh ini. Apa yang sedang kamu rencanakan? Apa yang sedang kulakukan? Hari ini rapat pemegang saham Mason Holdings. Karena ketidakhadiran dirimu, rapat itu pun dibatalkan. Sebagai pewaris dari Mason Holdings, dengan melewatkan rapat pemegang saham, kamu ingin mendiskualifikasiku sebagai pewaris. Kamu ternyata tidak sebodoh itu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang tua itu ternyata mau memberikanmu satu kesempatan lagi. Hanya karena aku adalah anak haram tersembunyi, sebesar apapun kesalahan yang kamu perbuat, Mason Holdings tidak akan pernah menjadi milikku. Apa mungkin? Aku ini anak haram, apa semua ini kesalahanku? Lalu kenapa? Jadi, aku akan memikirkan cara terbaik. Jangan khawatir. Besok, karena perilaku skandalmu itu, berita kamu melewatkan rapat pemegang saham akan tersebar ke seluruh kota. Katakan padaku, apakah para orang tua itu akan bersikap lunak nanti? Jaga dia baik-baik. Tuan, biarkan kami merawatmu dengan baik. Keluar. Pembunuhan. Hanya trik pesta murahan. Kamu mengira bisa menjebakku? Apa kamu mengira aku menghadapimu? Tanpa rencana cadangan, siapapun cepat masuk. Tangkap dia. Kamu benar-benar putra Jason. Dulu, ayahmu menginginkan uang, jadi dia mengirim istrinya ke ranjang ayahku. Sekarang kamu melakukan hal yang sama. Mengorbankan Isla demi uang. Dia adalah orang yang aku besarkan. Wajar saja jika dia membantuku. Kamu membutuhkan wanita untuk mengambil alih perusahaan. Kamu dan ayahmu memiliki sifat menjijikkan yang sama. Kamu bermain curang saat tidak bisa menang. Aku hanya ingin menghancurkan reputasimu. Karena semua ini, lihat caramu memaksaku melakukan ini. Begitu kamu mati, kamu jangan merasa khawatir. Aku tidak akan membiarkan Mason Holdings jatuh ke tangan orang lain. Mengenai Isla, aku akan membuatnya berlutut dan memohon bekerja keras bagaikan budak untukku. Pergi ke neraka.
Isla, Apa kamu baik-baik saja? Di mana kamu terluka? kamu menempuh perjalanan sejauh ini. Hanya untuk meninggal bersamaku? Berhenti membicarakan kematian. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lalu kenapa kamu mendatangi tempat ini sendirian, sambil berpura-pura menjadi pahlawan? Aku mengira kamu ingin mengakhiri hidup, bahwa kamu ingin semuanya berakhir. Bisakah kamu berhenti membuat kepedulianmu terdengar sangat kasar? Apa sulit bagimu untuk memperhatikanku? Kamu masih membicarakan hal konyol. Baik, aku akan berhenti. Biar aku melihat di mana kamu terluka. Apa kamu sudah selesai? Apa kamu memukulnya? Iya. Aku melakukannya. Isla, waktu Henry sudah habis hari ini. Datang ke sini kalau kamu mengerti. Aku akan melupakan masa lalu. Kamu tetap adik perempuanku tersayang. Kalau kamu bersikap baik, kita masih bisa bersama. Haruskah aku berterima kasih untuk itu? Isla, kamu sudah yatim piatu sejak kecil. Aku yang sudah membesarkanmu. Mana mungkin aku membiarkanmu menderita? Gavin, kamu benar-benar menjijikkan dan munafik. Dia sudah dalam kondisi begini, dan kamu masih melindunginya. Aku sedang melindungi suamiku. Apa ada masalah dengan itu? Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu baru saja bertunangan? Kenapa kamu bisa menikah secepat itu? Tepat sekali. Jadi kamu harus memanggilku Bibi. Bagaimana? Kamu terkejut? Kamu senang untukku? Tidak. Isla. Aku adalah kakakmu. Tanpa izin dariku, kamu tidak boleh menikahi orang lain. Gavin, kamu yang memanggilku anak yatim bodoh. Jadi, kita bukan keluarga. Aku tidak memerlukan izinmu untuk menikah. Dulu aku menyukaimu. Kamu memperlakukanku seperti sampah. Jadi aku berpaling ke orang lain. Apa ada masalah dengan itu? Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Iya. Jangan menyentuhnya. Isla. Karena kamu sangat melindunginya, perhatikan baik-baik. Saat aku menginjak-injaknya. Gavin, jangan berani menyentuhnya. Jangan. Jangan khawatir. Setelah Henry mati, dan aku mengambil alih Mason Holdings, aku akan perlahan memberimu pelajaran, agar kamu kembali menjadi gadis kecil penurut seperti dulu. Isla. Gavin, jangan berani menyentuhnya. Lakukan. Henry. Henry, kamu baik-baik saja? Kamu tidak sebodoh itu. Kamu mengetahui harus meminta bantuan keluarga Mason. Saat menghadapi bajingan seperti Gavin, tentu aku harus tetap waspada. Isla, apa yang kamu lakukan? Isla, kamu sudah gila? Aku sudah memberitahumu untuk tidak menyentuh Henry, tapi kamu tetap melakukannya. Jadi aku membalasmu 2 kali lipat. Kamu? Kalau ada waktu berikutnya, tidak akan sesederhana beberapa goresan ini. Henry, ayo pergi. Kita pulang untuk membersihkan lukamu. Bagaimana keadaanmu? Badanmu sangat panas. Aku akan memanggil dokter. Jangan pergi.
Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu masih terluka. Apa kamu ingin mencari mati? Aku tidak bisa. Gavin sudah membiusku. Aku tidak bisa. Kenapa kamu terbangun? Punggungku terasa sakit. Kamu tidak apa-apa? Karena kamu hanya mendekatiku demi Gavin Holden? Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Kamu sudah menghubungi keluarga Mason. Sebenarnya, kamu tidak perlu datang. Kenapa kamu repot-repot datang? Bagaimana menurutmu? Menurutmu, aku kesini untuk apa? Kita baru saja menikah hari ini. Aku tidak mau menjadi janda. Selain itu, aku tidak suka orang lain menyentuh milikku. Kenapa kamu menangis? Apa aku mengatakan hal yang salah? Ayah Gavin mengirim istrinya ke ranjang ayahku dulu. Ibuku melompat bunuh diri karenanya. Ayahku juga tidak memedulikanku. Semua wanita sebelum ini hanya mengincar uangku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya. Orang luar hanya bilang Henry gila. Mereka tidak menyadari semua hal ini terjadi, yang membuat Henry menjadi seperti sekarang. Henry, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu juga satu-satunya keluargaku yang tersisa. Tuan Muda, Nona Mason sudah datang. Izinkan dia masuk. Tuan Holden, kita sebenarnya adalah orang asing. Kita bahkan sepertinya memiliki sedikit dendam. Kenapa kamu ingin menemuiku? Skylar, apa kamu tertarik untuk melakukan sebuah kesepakatan?
Kamu ingin aku membantumu menjatuhkan kakakku? Kamu pasti sudah gila. Kamu tidak mengetahui Henry dan Isla Harper akan menikah? Bukankah mereka baru saja bertunangan? Kenapa mereka sudah mau menikah? Kalau Henry menikahinya dan mewarisi Mason Holdings, apa kamu benar-benar memikirkan dia akan mempertahankan saudara yang mengincarnya di sisinya? Kamu sepertinya memiliki banyak pengalaman. Aku rasa begitu juga caramu memperlakukan Isla. Tidak perlu membentakku. Kita memiliki tujuan yang sama, hanya kerjasama yang memberikan keuntungan bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja menghancurkan reputasinya. Itulah satu-satunya cara dia akhirnya akan menjadi milikmu. Aku menyerahkan semuanya padamu. Bukankah kamu sedang mengurus urusan kantor? Cepat sekali. Aku sudah berbicara dengan para pemegang saham. Rapat tahunan akan segera diadakan. Rapat pemegang saham ditunda sampai nanti. Akhir-akhir ini, kenapa kamu terus melihat gerbang dari balkon? Menunggu seseorang. Aku orangnya pemarah dan sering meluapkannya. Aku menyinggung dua orang sekaligus. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Karena sekarang mereka memiliki musuh bersama. Apa yang akan mereka lakukan? Lihat, panjang umur, dia pun muncul. Bukakan pintunya, sambut dia dengan baik untukku. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Kamu selalu membuatku menebak-nebak. Bagaimanapun, dia itu adikmu. Aku tidak bisa mengatakannya langsung. Pergi sana. Aku lelah dan mau tidur. Aku mengerti. Silakan. Bukankah kamu sudah pindah? Kenapa kamu kembali? Kudengar kamu dan Isla sudah menikah. Kamu tahu, kita punya kesalahpahaman sebelumnya. Kita sudah sekeluarga sekarang. Aku membawakan hadiah khusus untuk meminta maaf padanya. Dia ada di atas. Ada urusan yang harus ku selesaikan. Anggap saja rumah sendiri. Ruang kerja. Kamu sudah bangun? Apa yang kamu lakukan di sini? Henry, aku menyukaimu sejak kita masih kecil. Berikan aku satu kesempatan. Kalau kamu takut Isla mengetahuinya, kita bisa merahasiakannya. Sepertinya, aku datang di waktu yang salah. Kenapa kamu melihatku? Tolong, lanjutkan saja. Profesor Mason, kamu benar-benar tidak mengerti bersikap lembut. Aku tidak bersalah. Aku tidak ada hubungannya dengan dia.
Aku bekerja di ruang belajar sedari tadi. Jadi kamu mengatakan dia yang merayumu? Lalu, kenapa kalau itu benar? Henry dan aku tumbuh besar bersama. Kalau kamu tidak ikut campur, seharusnya aku yang berada bersamanya. Skylar, diam. Isla hanyalah seorang wanita yang tidak memiliki rasa malu. Apa aku salah? Silakan, pukul aku. Begitu videonya tersebar, aku akhirnya akan menghancurkanmu. Lalu kamu harus bersamaku. Ada yang tidak beres. Lepaskan dulu. Aku tahu kamu menyukai Henry. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Henry adalah laki-lakiku sekarang. Menggodanya tepat di hadapanku. Kamu yang tidak tahu malu. 2 tamparan. Aku sudah membalasmu. Pergi dari sini. Jika tidak, jangan menyalahkanku jika aku kejam. Aku sudah mendapatkan semua keinginanku. Setelah aku menjatuhkan Henry, aku akan membuat perhitungan dengan Isla. Benar-benar bodoh. Skylar. Sudah hilang. Pasti Isla pelakunya. Dia mengambilnya saat sedang memukulku. Apa yang harus kita lakukan? Lupakan saja. Jangan cemaskan hal itu. Aku baru saja mendapat kabar. Rapat pemegang saham tahun ini diadakan bersamaan dengan pesta tahunan. Kita akan bertindak saat pesta. Itu sama saja. Apa kamu benar-benar melepaskannya? Dia sangat menyukaimu. Dia pasti tidak akan menggunakan taktik kotor untuk menyakitimu. Seseorang pasti telah menghasutnya. Gavin. Ini hanya permainan anak kecil. Ini tidak akan berakibat fatal. Mari menunggu sebentar lagi. Ada apa? Jadi karena itu kamu mendorongku. Skylar sangat terobsesi padamu. Pesonamu adalah satu-satunya hal yang mempandaginya. Kalau begitu, aku akan memesonamu. Lihat, ini yang terjadi. Tuan Mason, ternyata kamu datang tepat waktu hari ini. Tuan Mason, aku dengar kamu sudah menikah. Kenapa kamu belum memperkenalkannya? Atau apakah identitas sang mempelai sesuatu yang kamu sembunyikan? Ngomong-ngomong, aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, Henry dan aku tidak akan bersama. Masuk akal. Jika aku tidak menarikmu keluar dari selokan, kamu tidak akan seperti sekarang. Jadi, aku harus bersulang untukmu. Perhatikan baik-baik. Betapa bahagianya aku. Ayo pergi. Sudah jelas, dia hanya anjing kampung murahan. Dia tidak memiliki sopan santun. Jangan khawatir. Kebahagiaan mereka tidak akan lama. Apakah semua permintaanku sudah siap? Tentu saja. Aku ingin melihat saat Isla menjadi wanita yang bisa dipermainkan siapapun, apakah Henry masih akan menginginkannya? Semuanya, harap tenang. Selanjutnya, mari menyambut Presiden kita, Tuan Mason, untuk berpidato di atas panggung.
Aku akan berangkat. Halo semuanya. Nona, biar aku mengambilkan minuman segar untukmu. Kuartal ini, Mason Holdings melampaui KPI sebesar 15%. Tahap selanjutnya, kita akan berfokus pada sektor Z. Setiap terobosan mencerminkan kebijaksanaan kolektif serta upaya holdings dan kalian semua. Nona, apa kamu merasa kurang sehat? Bagaimana kalau aku membawamu ke ruang santai terdekat untuk beristirahat sebentar? Aku akan membawanya ke sini 10 menit lagi. Isla, perhatikan dirimu sekarang. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pidatonya, Tuan Mason. Apakah kamu melihat kemana istriku pergi? Nyonya Mason tampaknya sedikit mabuk. Seorang pelayan sepertinya membawanya ke ruang tunggu untuk beristirahat. Terima kasih. Ini gawat. Sesuatu telah terjadi di ruang tunggu. Terjadi? Aku baru saja melewati ruang tunggu dan mendengar seseorang berteriak minta tolong. Aku tidak ingin membuat keributan. Kamu sebaiknya pergi untuk memeriksanya. Inilah akibatnya jika kamu melawanku. Pelan-pelan saja. Dengarkan itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Pelayan itu baru saja mengatakan bahwa istri Tuan Mason beristirahat di sana. Apakah menurutmu, itu adalah Isla Harper? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tuan Mason sedang diselingkuhi. Gala ini berubah menjadi skandal perselingkuhan. Reputasi keluarga Mason telah hancur. Tuan Mason, pertama kamu melewatkan rapat pemegang saham, dan sekarang ada skandal di gala ini. Jika tidak bisa mengurus urusan keluarga, kamu mungkin tidak bisa memimpin Mason Holdings. Apa skandal keluarga Mason itu? Biarkan aku mendengarnya. Isla, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan memberimu rasa seperti apa rasanya dipermalukan. Kamu mencoba menjebakku? Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan akibat dari perbuatanmu. Aku tidak ada di dalam sini. Jadi, seharusnya aku ada di mana? Kalau kamu ada di sini, lalu siapa yang ada di dalam? Mau tahu siapa di dalam? Buka saja pintunya untuk mencari tahu. Karena kamu ada di sini, mungkin pelayannya salah mendengar. Semua pemegang saham Mason Holdings hadir hari ini. Jika benar Skylar yang di dalam,
dan rencananya terbongkar, aku hancur jika dia mengadu. Bagaimana jika terjadi sesuatu di sana? Kita harus tetap membuka pintunya. Tidak perlu. Gavin, kamu dan Skylar berusaha menjebakku, tapi kalian tidak menyadari bahwa jebakan ini adalah pedang yang menyerang balik. Maka mari kita melihatnya baik-baik. Siapa sebenarnya yang ada di dalam? Bawa dia pergi. Tuan Mason, Tuan Mason, Tuan Mason. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu adik perempuan Tuan Mason? Adik perempuan apa? Dia hanya orang yang dibawa keluarga Mason kembali sebagai yatim piatu bodoh dulu. Dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Mason. Itu kamu. Pasti itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Henry, itu dia. Itu Isla. Dia yang telah menjebak aku. Aku menjebak kamu? Apa bukti yang kamu miliki? Kamu tidak memiliki bukti. Aku memilikinya. Katakan sekarang. Ceritakan semuanya secara detail. Jelaskan ini dengan jelas. Aku tidak mengetahui apapun. Ini perbuatan Nona Mason. Dia menyuruhku membius Nyonya Mason, lalu membawanya ke sini. Kamu berbohong. Kalian jelas yang menjebakku. Dia berbohong, Henry. Skylar, aku mengetahui kamu mencintai Henry. Meskipun kamu sangat membenciku, kamu tidak seharusnya menjebakku. Benar kan, sayang? Benar-benar pandai berakting. Skylar, mulai hari ini, Enya dari Riverfield sekarang. Gavin, ini adalah idemu. Kamu harus membantuku. Sudah kuduga. Saat orang merasa terpojok, kamu tidak perlu bertanya. Mereka akan menceritakan segalanya. Tuan Holden, semua pemegang saham sudah berkumpul. Tidakkah kamu akan menjelaskannya? Apa yang kamu bicarakan? Kamu yang mengatakannya. Kamu menyuruhku melukai Isla agar kamu bisa menggunakan skandal itu untuk menyingkirkan Henry dari posisi pewaris. Kamu mengatakan aku akan mendapatkannya dan kamu akan membawanya kembali. Isla, dia memaksaku melakukannya. Aku tidak bermaksud melukaimu. Aku memohon padamu. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak ingin meninggalkan keluarga Mason. Dia yang merencanakan semua ini. Jadi kamu berpikir kamu tidak bersalah? Bukankah kamu yang melakukannya? Skylar, semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Seseorang. Bawa dia pergi. Henry. Masalah Skylar sudah berakhir. Tuan Holden, tidakkah ada yang ingin kamu katakan? Tuan Holden, mengenai masalah ini, tidakkah kamu perlu memberikan penjelasan? Perkataan Skylar itu hanya cerita dari pihaknya saja. Tanpa bukti, itu fitnah. Tanpa bukti, itu pencemaran. Lalu kenapa di depan pintu, kamu merasa sangat yakin bahwa aku berada di dalam? Pintunya bahkan belum terbuka saat mengatakan Nyonya Mason di dalam. Kamu mencoba membuat kami mencurigai Tuan dan Nyonya Mason. Sepertinya ucapan Skylar benar. Demi mengambil alih Mason Holdings, kamu memakai taktik kotor ini. Gavin benar-benar keterlaluan. Tuan Mason, semuanya sudah jelas hari ini. Kami sepakat memutuskan bahwa kamu layak menjadi ketua Mason Holdings. Sedangkan untukmu, perilaku dan trik kotormu membuatmu tidak pantas di sini. Mulai sekarang, kamu dikeluarkan dari Dewan. Kedepannya, kamu tidak berhubungan dengan Mason Holdings. Gavin, selamat. Mulai hari ini, kamu tidak memiliki apapun.
pergi dari sini. Apa kamu benar-benar akan membiarkannya pergi? Gavin sudah menyinggungmu. Itu berarti di seluruh Riverfield tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakannya. Keluarga Holden sudah resmi bangkrut. Dia dibesarkan dengan dimanjakan. Sekarang dia tidak memiliki apapun. Masa-masa sulit di depan nanti akan ada sangat banyak. Kamu ingin membiarkannya berjuang sendiri. Tidak perlu melakukan apapun sendiri. Dia? Aku tidak sudi mengotori tanganku. Henry, Ila, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Bukankah hari ini kamu sedang libur? Kenapa kamu menuju kantor lagi? Ada rapat mendadak. Sejak kamu mengambil alih Mason Holdings, kamu menjadi semakin sibuk. Iya. Setelah masa sibuk ini berakhir, aku akan meluangkan waktu bersamamu. Iya. Aku berangkat sekarang. Hati-hati. Apa kamu melupakan sesuatu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimanapun juga, kamu adalah adik perempuanku. Wajar jika kakak mengunjungi adiknya, bukan? Kamu sudah melihatku. Sekarang kamu bisa pergi. Terburu-buru ingin mengusirku? Beginikah caraku mengajarimu memperlakukan tamu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu dan Henry mati. Bagaimanapun, jika bukan karenamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Menghadapi Henry? Kamu? Apa? Henry? Halo, Isla. Ini aku. Dia bersamaku. Isla, ada apa? Jika kamu terlambat, dia akan lenyap. Jika kamu menyentuhnya sedikit saja, aku akan membunuhmu. Kamu benar. Aku tidak bisa menghadapi Henry sendirian. Tapi karena kamu di sini, ceritanya akan berbeda. Kamu sudah bangun? Kalau aku mengetahuinya, seharusnya aku melumpuhkan kedua kakimu. Dengan keadaanmu yang terluka begini, kamu masih berani keluar dan berulah. Isla, kamu akan mati, tapi tetap sangat sombong. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, aku akan menggunakan nyawamu dan nyawa Henry untuk memberikan penghormatan yang layak. Kamu mau melakukan apa padanya? Melihat waktunya, Henry seharusnya segera sampai di sini. Begitu dia tiba, kamu akan segera mengetahuinya. Jangan menyakitinya. Kamu sampai di sini cukup cepat. Aku sangat menyesal melepaskanmu waktu itu. Menyesal? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Apa yang kamu inginkan?
Menurutmu apa? Kamu menginginkan Mason Holdings, kan? Aku setuju. Aku akan melakukannya. Lepaskan dia dulu. Isla, lihat pria hebat pilihanmu ini. Aku bahkan belum bicara. Dia sudah menawarkan Mason Holdings. Tapi dibandingkan perusahaan itu, yang lebih menarik bagiku, hanya satu yang boleh hidup hari ini. Siapa yang akan kamu pilih? Apa? Kamu sedang ragu? Henry, bukankah Isla kesayanganmu? Cintamu semurah itu? Baik. Isla, Henry yang kamu harapkan itu tidak sehebat itu. Maka aku akan menyiksamu. Nanti, aku akan melakukannya. Biarkan dia pergi dulu. Baik. Lalu buktikan itu padaku. Apa? Tidak memiliki nyali? Isla, kamu menyebutku munafik. Tapi perhatikan dia, pria yang mengaku mencintaimu, yang bersedia mati untukmu. Dia hanya memedulikan dirinya sendiri. Dia lebih munafik daripada aku. Baik. Aku akan melakukannya. Kamu sudah mengambilnya. Sempurna. Dulu, Isla menggunakan itu untuk menusuk kakiku. Hari ini, aku membuatmu membayar semuanya. Lakukan. Biarkan dia pergi dulu. Lepaskan dia. Isla, kamu baik-baik saja? Henry, kamu tidak benar-benar mengira aku tidak memiliki rencana, kan? Aku memberitahumu, aku tidak berencana selamat hari ini. Aku ingin kalian berdua mati bersamaku. Aku membawa sebuah bom. Pergi dari sini. Kalau begitu, mari mati bersama. Isla. Isla. Aku sebenarnya masih hidup. Kamu terlihat sangat lelah. Sudah berapa lama kamu tidak beristirahat? Kamu sudah bangun. Akhirnya kamu sudah bangun. Aku pikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Isla. Gavin. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Dia selamat. Tapi dia cacat permanen. Dia tidak akan pernah keluar selamanya. Ini adalah untukmu. Kapan kamu mulai menyukai hal-hal ini? Saat kamu sedang koma, aku memikirkan banyak hal. Aku takut hal ini terjadi lagi. Jadi aku pikir, lebih baik menjagamu di sisiku.
Tapi bukankah kita sudah menikah? Isla. Isla. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Isla yang harus mempertaruhkan segalanya. Duniaku adalah milikmu untuk dijelajahi. Henry, terima kasih. Henry, terima kasih. Terima kasih sudah mencintaiku.